Saat pagi jemaat yang dikasih Tuhan, waktu cepat berlalu dan kita hari demi hari, bulan demi bulan merasakan pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan. Dan hari ini kita masuk di dalam minggu pertama daripada bulan September. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk di dalam ibadah dan perjamuan pada pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setianya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita mau memuji Dia, kita mau meninggikan Dia. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, buat anugerah-Mu buat kami semua. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidup. Sekali lagi katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu.
Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Ya Tuhan, harus kami akui perjalanan hidup kami beberapa waktu terakhir ini bukan satu perjalanan yang gampang. Penuh dengan kesulitan-kesulitan, penuh dengan pergumulan, bahkan dibayang-bayangi oleh ketakutan dan kekhawatiran. Namun pada saat-saat yang seperti ini kami di dalam kedalaman hati masih sanggup merasakan penyertaan-Mu, masih sanggup merasakan kehadiran-Mu, kehangatan cinta-Mu. Itu sungguh satu hal yang luar biasa yang kami percaya itu pun perasaan karena datang daripada-Mu. Tuhan, terima kasih. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Termasuk ketika hari ini ya Tuhan kami masih dimungkinkan untuk beribadah pada minggu pertama daripada bulan September. Pada waktu kami mencoba menoleh ke belakang, sungguh kami merasakan dalam kesulitan-kesulitan yang kami harus tapaki, kami melihat waktu berjalan cepat adanya. Kami tetap boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, itu pun bukti Engkau menuntun dan memegang tangan kami satu persatu. Terima kasih Tuhan. Sama seperti Engkau hadir secara nyata dalam kehidupan kami setiap hari, hadirlah Engkau Tuhan saat ini di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Nikmatilah puji-pujian yang kami pujikan untuk kemuliaan-Mu. Berikanlah kekuatan pada waktu puji-pujian dan lagu yang kami nyanyikan bagaikan doa harapan kami kepadamu. Dan biarlah ya Tuhan, sepanjang kami beribadah sekalipun di rumah kami masing-masing melalui online, biarlah Engkau hadir di dalam setiap kami. Tuhan, itu sebabnya dari awal, pertengahan sampai akhir dalam ibadah ini kami mengundang Tuhan. Engkau hadir bahkan menikmatinya. Tuhan, terima kasih juga di tengah-tengah ibadah kami nanti kami boleh menerima roti dan cawan Tuhan. Sekali lagi mengingatkan betapa kasih-Mu itu luar biasa. Kasih yang tidak terbatas. Engkau mengasihi kami sampai akhir. Tuhan, berikanlah kepada kami kesetiaan juga mengikut Engkau sampai akhir. Tuhan, berkenanlah Engkau Tuhan, menikmati ibadah kami ini dari awal sampai akhir, dan terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Selamat hari Minggu, selamat pagi Bapak Ibu di rumah. Tuhan memberkati. Mari kita teruskan puji-pujian kita. Kita mau katakan, Tuhan Yesus, Engkau yang terindah dalam hidupku. Tiada Allah yang seperti Engkau, begitu mengasihi kami, begitu memperhatikan kami. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu. Kau yang dalam hidup ini tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termandi di dalam
cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah akan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang terindah di dalam hidup ini, ku tak Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah akan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah akan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Terima kasih Tuhan karena Engkau setia. Terima kasih. Meskipun kami tidak setia, tapi Engkau selalu setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Ku bersyukur padamu selamanya. Ku bersyukur padamu selamanya. Terima kasih Tuhan, kami mau senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Mazmur 139 ayat yang ke-7 sampai 10 mengatakan, kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku. Dan tangan kanan-Mu
memegang aku. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, dimanapun kita berada, Tuhan ada di sana. Mungkin saat kita sedang sulit saat ini, kita jauh dari Tuhan, tapi tangan Tuhan ada di sana buat saudara dan saya. Karena Engkau Allah, Tuhan Allah yang Maha Tahu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi, namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi, namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Ya Tuhan, sejak kecil kami membutuhkan seorang yang mendampingi kami,
yang memberikan penghiburan pada waktu kami sedih, yang memberikan pertolongan pada waktu kami merasa tidak sanggup. Dan itu adalah ayah kami, dan itu adalah ibu kami. Tapi dengan berjalannya waktu, semakin hari kami semakin dewasa. Kalau kami mau jujur ya Tuhan, sampai pada batas-batas tertentu kebutuhan akan pertolongan daripada ayah dan ibu itu masih ada di dalam hati kami yang terdalam. Namun pada saat yang sama, kondisi fisik dari ayah ibu kami jauh lebih lemah dari kami. Bahkan banyak di antara kami yang sudah tidak lagi mempunyai ayah dan ibu. Tapi kami mengucap syukur ya Tuhan. Engkau adalah Allah kami. Dimanapun kami berada, dalam keadaan seperti apapun yang sedang kami alami, pergumulan apapun, Engkau adalah Allah yang sanggup menolong kami. Engkau hadir di dalam setiap kehidupan kami. Engkau sanggup menolong semua kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah khususnya pada ibadah dan perenungan firman pada pagi hari ini sekali lagi kami boleh melihat betapa Engkau adalah segala-galanya bagi kami ya Tuhan. Persiapkan hati dan pikiran kami Tuhan untuk mendengar firman-Mu dan menyambut uraian firman-Mu. Tolong juga hamba-Mu Tuhan supaya sanggup oleh karena pertolongan-Mu menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman yang didengar oleh setiap orang di berbagai tempat boleh sekali lagi menghantar mereka untuk lebih dekat kepada Engkau. Tuhan, ini doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sepanjang bulan September ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu Tuhan segala-galanya bagiku. Dan khususnya pada minggu pertama ini, kepada Minggu Perjamuan Kudus, sekaligus kita merenungkan satu tema, Allah adalah Bapakku. Mari kita bersama-sama membuka surat Roma pasal yang ke-8. Saya akan membaca ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Roma pasal 8 ayat 14 sampai dengan 16, demikian bunyi firman Tuhan. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak-anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Roma pasal 8 ayat 14 ini tadi dikatakan semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak-anak Allah. Ini satu penegasan yang sangat luar biasa sekali. Artinya melalui ayat ini mau dikatakan tidak ada seorang pun anak Allah yang tidak dipimpin oleh roh Allah. Roh Kudus memimpin setiap anak-anak Allah di dalam perjalanan hidupnya, di dalam kesulitan, tantangan, pergumulan, dan apapun yang ia alami, Roh Allah memimpin kita. Luar biasa sekali. Saudara, waktu kecil kita merasa perlu ada orang yang menuntun kita. Waktu kita masih kecil, kita mau pergi ke sini, mau pergi ke sana, kita tidak tahu tempatnya, kita takut, kita bertanya, Papa, Mama, tolong sertai aku, dampingi aku. Saya ingat, saya punya adik laki-laki yang paling kecil dibandingkan dengan kami semua, dia paling penakut khususnya dalam soal kegelapan. Nah, rumah-rumah zaman dulu tuh kan gede-gede gitu ya. Panjang-panjang ya. Jadi dari kamar tidur sampai ke WC itu jauh banget. Melewati bagian yang cukup gelap. Saya ingat kalau adik saya waktu masih kecil malam-malam mau ke WC, dia takut minta ibu saya mendampingi. Kalau mau jujur, di dalam kehidupan seperti sekarang ini apapun yang dialami, Alkitab mengatakan Roma pasal 8 menegaskan roh
Allah tidak pernah meninggalkan kita, karena kita ini adalah anak-anak Allah yang selalu disertai oleh Allah. Tetapi bukan hanya berhenti sampai di dalam ayat 14, ditegaskan kemudian dengan satu penegasan yang luar biasa. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak-anak Allah. Di sini dikatakan kita tidak lagi menerima roh perbudakan, kita tetapi menerima roh yang membuat kita menjadi anak-anak Allah. Melalui ayat yang ke-15 ini sebetulnya mau dikatakan dulu kita ini pernah dalam satu kondisi di mana kita itu sebetulnya dikuasai, dibelenggu oleh kuasa dosa, sehingga bahkan kita ini seperti budak. Yang saya mau tekankan melalui ayat ini sebetulnya kalau kita mencoba terus menoleh ke belakang pada kehidupan kita yang dulu, bukankah sebetulnya kita itu kayak dibayang-bayangi oleh ketakutan. Seperti budak yang selalu takut kelihatan majikannya karena merasa pekerjaannya tidak beres. Demikian juga sebetulnya hubungan kita dengan Allah itu dulunya itu selalu dibayangi oleh ketakutan. Kenapa? Ya, kita ini orang berdosa kok. Sementara kita pada saat yang sama juga tahu Allah itu adalah Allah yang maha kudus, yang tidak pernah lolos memperhatikan semua dosa-dosa kita. Di dalam pemahaman yang seperti ini sebetulnya hubungan kita dengan Allah itu bagaikan seperti kita pihak yang lemah ketemu dengan orang yang lebih kuat, sementara itu ada hubungannya adalah hubungan permusuhan. Kebayang nggak coba? Misalnya ini ilustrasi ya, ini coba bayangin begini. Kita ini mau pergi ke satu tempat dan kita tahu persis ketika kita mau pergi ke satu tempat melewati sebuah jalan, di jalan itu ada kelompok orang-orang yang kita takuti. Maka pada waktu kita sudah semakin dekat dengan jalan itu, semakin kita ketakutan. Nah, kalau kita mau jujur sebagai orang berdosa, kita tuh tidak pernah lepas daripada perasaan-perasaan takut, mental budak tadi yang selalu gemeter, tidak pernah pede. Itulah setiap kita. Tetapi sebetulnya kalau kita berbicara tentang Allah kita itu sebetulnya adalah Allah yang luar biasa, Allah yang mengasihi kita, yang seperti seorang bapa mengasihi anak-anaknya. Saya akan mencoba menjelaskan melalui beberapa topik-topik yang ada dalam Perjanjian Lama, tetapi saya tidak baca satu persatu ayatnya, tetapi idenya, bagian-bagian tertentu mungkin akan saya baca. Bahwa Allah itu mengasihi kita pertama minimal, tercermin dan terekspresi ketika Allah menjadikan manusia menurut gambar dan rupanya, lalu ditempatkan di Taman Eden. Segala sesuatu yang terbaik disiapkan Allah di sana. Itu sebagai satu bukti bahwa Allah mengasihi kita. Seperti seorang bapak menyediakan yang terbaik untuk anak-anaknya, seperti itulah Allah menciptakan kita dan menempatkan manusia di Taman Eden. Ide Perjanjian Lama juga menegaskan bahwa Allah itu adalah Allah yang rindu, yang siap selalu hadir ketika anak-anaknya mengalami kesulitan. Perjanjian Lama menegaskan bahwa Allah itu adalah Allah yang Immanuel, yang hadir di tengah-tengah anaknya. Seperti seorang ayah yang selalu datang hadir memberikan kehangatan di tengah-tengah rumahnya. Selalu menjadi sumber pertolongan, sumber kebutuhan daripada anak-anaknya. Dan itu terekspresi ketika Allah khususnya melalui Musa menuntun bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir untuk menuju ke tanah Kanaan selama 40 tahun perjalanan di padang gurun. Tuhan memberikan perintah, bangun kemah suci dan tempatkan kemah suci itu di tengah-tengah perkemahan daripada orang-orang Israel. Tiap suku diatur tempatnya di sini, perkemahan suku Yehuda di sini, perkemahan suku Ruben di sini, perkemahan suku Benyamin di sini. Tetapi yang boleh kita simpulkan, selalu dikatakan perkemah suci ada di tengah-tengah.
dikelilingi oleh perkemahan 12 suku bangsa Israel. Bukti Allah seperti Bapa yang Immanuel hadir di tengah-tengah keluarganya. Itu ide perjanjian lama. Di dalam pemahaman yang seperti ini itu sebabnya kalau kita bandingkan dan membaca Mazmur 103 itu menjadi luar biasa sekali. Saya akan baca Mazmur 103 mulai ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-12, demikian bunyinya. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Mazmur 103 mulai ayat 8 sampai 12 menegaskan Allah itu seperti Bapa yang menyayangi anak-anaknya. Dan setiap kali anak-anaknya salah, Bapa selalu siap mengampuni, digambarkan sejauh barat dari timur dibuangkannya pelanggaran-pelanggaran kita. Mari kita mencoba mengingat. Sejak kita kecil sampai kita sudah dewasa, bahkan sudah menikah, mungkin masih berapa kali kita seringkali melukai hati ayah ibu kita, tetapi mereka selalu kasihnya tidak pernah berkesudahan atas kita. Itulah Allah kita. Tetapi jangan lupa, walaupun tadi di dalam Alkitab perjanjian lama khususnya Allah yang mengasihi dicerminkan melalui menempatkan di Taman Eden, hadir di tengah-tengah perkemahan orang-orang Israel. Bahkan Mazmur 103 mengatakan seperti Bapa sayang anaknya, tetapi jangan lupa. Bicara tentang perbandingan atau kebiasaan seorang ayah dengan seorang ibu, itu kalau ayah sudah marah, itu lebih menakutkan dibandingkan kalau ibu. Biasanya nih loh ya, tidak biasanya. Kadang-kadang bisa terjadi kasus khusus, tetapi biasanya ibu itu terus dikit-dikit ngomong ini jangan, itu jangan, itu jangan. Ya, banyak ngomong, tetapi anak sih ya kadang-kadang karena terlalu banyak ngomong, tidak terlalu banyak diperhatikan. Bapak, ayah jarang ngomong, tetapi kalau udah mulai ngomong, kalau udah mulai marah, anak-anak pada umumnya gemetar. Wah, saya waktu kecil kalau mau jujur juga begitu kok. Mama sering ngomel, adalah udah biasa mama ngomong gini, ya udah didengar ya mah. Tetapi saya itu dengan santainya, lalu saya meninggalkan ketika mama saya udah berhenti. Kadang-kadang malah saya waktu diomelin mama saya tanya, udah selesai mah? Belum, dengar lagi. Tidak sabar saya, sudah selesai belum mah? Jangan ngomong banyak-banyak mah. Gitu. Tetapi kalau papa udah panggil saya, belum sampai di hadapannya, udah gemeter dulu. Ini seorang ayah. Jangan lupa, Allah itu mengasihi kita, tetapi seperti seorang ayah jarang marah, tetapi kalau udah marah, itu mengerikan. Dan sebetulnya Alkitab tanpa sungkan-sungkan juga menggambarkan Allah seperti ini. Mari kita melihat Yesaya pasal 1. Yesaya pasal 1 ayat yang kedua saya akan baca sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan berfirman, aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan. Keturunan yang jahat-jahat dan anak-anak yang berlaku buruk
mereka meninggalkan Tuhan, menista yang kudus Allah Israel dan berpaling membelakangi Dia. Di mana kamu mau dipukul lagi? Kamu yang bertambah murtad, seluruh kepala sakit dan seluruh hati lemah lesu. Dari telapak kaki sampai kepala tidak ada yang sehat, bengkak dan pilu dan luka baru tidak dipuji dan tidak dibalut dan tidak ditaruh minyak. Mengerikan sekali, Yesaya tidak sungkan-sungkan mengatakan Allah yang mengasihi seperti seorang bapa mengasihi anaknya. Ketika marah karena anak-anaknya tidak benar, hajarnya juga habis-habisan. Dikatakan dari kepala sampai kaki tidak ada yang lepas dari pukulannya. Semua penuh luka, belum diobatin bahkan. Itulah Allah. Nah, sesuai Allah kita adalah Allah yang sebetulnya mau mengasihi kita, tetapi seringkali manusia yang berdosa ini membuat justru yang Allah mengasihi terpaksa harus menghukum anak-anaknya. Saya percaya kita yang sebagai ayah, kita yang sebagai ibu pernah kan terpaksa harus mendisiplin anak kita, walaupun sebetulnya ketika kita sedang mendisiplin anak kita, pada saat yang sama hati kita itu perih. Hati kita tuh sedih. Kenapa? Yang kita sayangi harus kita disiplin dengan cukup serius. Itulah Allah kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, karena latar belakang perjanjian lama khususnya ketika bangsa Israel terus-menerus berdosa, sehingga terpaksa Allah harus memperlakukan anak-anaknya seperti yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Kelewatan itu anak-anakku. Lembu mengenal pemilik, keledai mengenal palungnya yang disediakan tuannya. Tetapi umat Israel tidak, itu sebabnya kemudian Allah menghukum bangsa Israel. Berjalan cepat, saya mulai mengupas pada zaman ketika Tuhan Yesus Allah datang sebagai manusia. Dilatar belakangi oleh banyak aspek-aspek peristiwa-peristiwa yang terjadi pada perjanjian lama. Terlebih lagi ketika pada zaman Tuhan Yesus sudah ratusan tahun lamanya bangsa Israel walaupun sudah bertobat, tetapi tidak ada firman Allah. Baru waktu zaman Yohanes Pembaptis ada firman Allah lagi. Maka pada waktu itulah bangsa Israel, orang-orang Yahudi ini beribadah kepada Allah, lebih mendekati Allah sebagai Allah yang begitu agung, yang begitu mulia, yang harus dihormati. Sehingga pada waktu bangsa Israel, orang Yahudi beribadah kepada Allah, unsur takutnya lebih dominan daripada perasaan sedang beribadah kepada Allah yang adalah Bapa. Karena faktor-faktor tadi, bahwa mereka pernah dihajar habis-habisan oleh apalagi mereka sekarang ini sedang merindu-rindukan datangnya Mesias yang dijanjikan oleh Allah bahkan menjadi penolong yang sebetulnya akan lebih agung daripada Raja Daud. Maka mereka lebih melihat Allah adalah yang nun jauh di sana. Yang pada waktu beribadah harus dengan ketakutan. Apalagi ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, majelis ulama Israel mengawasi dengan ketat bagaimana mereka beribadah kepada Allah dengan sangat kaku. Mereka mengharuskan beribadah kepada Allah. Bahkan hari Sabat anak sakit keras tidak diizinkan diobati. Itu ekspresi ketakutan kepada Allah yang dalam tanda kutip lebih dimengerti oleh mereka yang begitu agung, yang mengerikan. Sehingga orang-orang pada zaman Tuhan Yesus beribadah kepada Allah dengan ketakutannya lebih mewarnai daripada rasa intim. Dan itu tidak bisa dipungkirin karena apalagi Paulus juga tidak secara sungkan-sungkan mengatakan memang manusia berdosa bahkan termasuk orang Israel pada waktu masih berdosa. Ketika belum menerima Kristus sebagai juru selamat, itu mempunyai hubungan yang seteru dengan Allah.
Mari kita bandingkan dengan surat Roma. Dalam surat Roma pasal yang kelima, saya akan membaca ayat yang ke-10. Surat Roma pasal 5 ayat yang ke-10 demikian bunyinya. Sebab jikalau kita, ketika kita masih seteru, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Ayat ini yang saya mau tekankan, Paulus ini mengakui bahwa baik orang Yahudi maupun orang-orang non-Yahudi ketika masih di luar Kristus, hubungannya dengan Allah adalah hubungan perseteruan. Perhatikan ayatnya berbunyi, sebab jikalau kita di sini siapa? Paulus bersama-sama dengan orang-orang Roma yang non-Yahudi, semuanya itu mempunyai hubungan perseteruan. Jadi di dalam pemahaman seperti ini itu sebabnya dipahami bukan pada zaman Tuhan Yesus ketika mereka mau tidak mau beribadah kepada Allah. Karena apa? Mereka dituntut. Seperti seorang raja menuntut rakyatnya, menuntut umatnya untuk setiap kali raja itu lewat semua sujud menyembah di dalam ketakutan. Melihat wajah raja pun tidak boleh. Terlebih lagi sekarang bangsa Yahudi harus beribadah kepada Raja Surga. Maka hormat dan takut itu harus melebihi hormat dan takut kepada seorang raja yang kelihatan. Apalagi dikatakan ini hubungannya hubungan perseteruan. Tetapi di dalam Kristus Yesus, hubungan perseteruan itu menjadi damai. Mari kita bandingkan dengan surat Roma pasal 5 ayat yang pertama dikatakan demikian. Roma pasal 5 ayat pertama. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi hubungan perseteruan tadi, perseteruan permusuhan antara Allah dengan Bapa, itu diperdamaikan oleh Kristus Yesus. Di dalam pemahaman seperti itulah maka kalau kita kembali kepada Roma pasal 8 ayat 14 sampai 16 tadi dikatakan itu sebabnya di dalam Kristus Yesus kita menerima roh yang melalui roh itu kita boleh menyebut Tuhan Allah kita yang harus tadinya didekati dengan ketakutan itu dengan sebutan yang intim karena kita sudah menjadi anak-anak Allah. Luar biasa sekali. Hubungan perseteruan bukan saja sudah diperdamaikan, bahkan selangkah lebih maju kita diadopsi menjadi anak-anak Allah. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus pada waktu awal pelayanan Tuhan Yesus, dia mengajar murid-muridnya doa. Doa yang sebetulnya merupakan satu terobosan untuk konteks waktu itu yang tadi sudah saya jelaskan. Orang Yahudi beribadah kepada Allah di dalam hormat dan takut. Allah yang nun jauh di sana, yang tidak lagi Immanuel. Sebab berfirman pun sudah ratusan tahun tidak. Mengutus nabi-nabi pun tidak. Tetapi Allah itu sekarang menjadi Bapa. Tuhan Yesus mengajarkan kita murid-murid waktu itu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga. Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Kalimat pertama daripada doa Bapa kami ini satu ajaran yang merupakan terobosan untuk konteks waktu itu. Keseimbangan antara hormat kepada Allah, Raja Surga. Tetapi bukan di dalam ketakutan. Di dalam keintiman boleh menyebut dengan sebutan yang sangat akrab. Ya Aba, ya Bapa. Bapa kami yang di surga. Saya kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya memberikan satu perbandingan begini. Kalau misalnya Senin depan ini, ya Senin besok ini, tiba-tiba saya dikasih tahu. Besok dipanggil Jokowi. Pasti.
saya akan mulai pikir-pikir besok pakai baju apa. Sepatu apa yang saya pakai. Jas yang mana. Kalau kebetulan sepatu saya ini udah agak butut, disemir tetap gak bisa mengkilat. Saya mungkin sore hari ini pergi ke toko beli sepatu. Pakai pakaian yang sangat resmi. Siapkan baju yang terbaik karena besok saya ketemu dengan Jokowi. Tapi beda cerita kan. Kalau wali kota Solo dapat SMS, besok ke istana ketemu Jokowi. Dia tidak pikir-pikir pakai baju apa. Saudara tahu siapa wali kota Solo? Anak Jokowi. Jadi mungkin bahkan dia ketika masuk ke istana pakai kaos t-shirt gitu ya. Pakai selop, bukan pakai sepatu. Ketemu bapaknya. Jadi keintiman seperti ini sebetulnya yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ketika berdoa. Bapa kami, betul dia Raja surga. Tetapi jangan lupa dia itu ayahmu. Ngapain harus takut-takut? Kenapa? Beda bukan saya diundang ke istana, dengan Gibran pergi ke istana, beda banget, saya gemeteran, semalaman enggak tidur. Besok kalau ditanya begini saya jawab apa, mikirin, kalimatnya jangan bertak-bertuk. Gibran dipanggil presiden, enggak mikir apa-apa. Keintiman. Hubungan yang begitu dekat itu ada pada kita dengan Allah hari ini. Dan itu diajarkan oleh Yesus. Berdoalah Bapa kami yang di surga. Saya percaya ketika Tuhan Yesus mengajarkan kita berdoa Bapa kami karena apa? Tidak lama lagi dia mengkorbankan dirinya di atas kayu salib. Mendamaikan kita. Sehingga perseteruan antara kita dengan Allah itu menjadi hubungan bapak dan anak. Maaf kata jemaatku, jikalau Kristus tidak mati di atas kayu salib, mendamaikan kita dengan Bapa, dia tidak berhak mengajar kita berdoa Bapa kami. Atas dasar apa Kristus mengajarin kita menyebut Allah dengan sebutan yang begitu intim, Bapa kami, sementara hubungan kita adalah hubungan perseteruan. Pakai bahasa yang agak sehari-hari deh. Tanpa ada karya Kristus di atas kayu salib, kita menyebut Allah dengan sebutan Bapa kami. Allah di surga ngomong, ngaca loh, manggil aku Bapa, emang kapan aku jadi bapakmu? Aku datang menghampiri engkau sebagai seorang musuh yang akan menghancurkan. Tanpa ada Kristus yang mati di atas kayu salib, kita tidak berhak memanggil Allah Raja surga yang maha kudus. Terlebih lagi kita adalah orang-orang berdosa dengan sebutan Bapa kami. Di dalam Kristus Yesus, hubungan perseteruan antara manusia yang berdosa dengan Allah yang maha kudus menjadi satu hubungan yang intim Bapa dan anak. Puji syukur itulah yang kita terima karena anugerah keselamatan di dalam Kristus Yesus. Sehingga kita boleh menyebut Allah adalah Bapakku. Di dalam konteks Kristus sudah memperdamaikan kita dengan Allah yang sebetulnya adalah seteru tetapi sudah menjadi Bapa. Maka Bapa boleh menjadi pemelihara kita. Bapa berjanji menjaga kita. Menjaga kita dengan sempurna. Itu sebabnya mari kita bersama-sama membuka Injil Matius. Kita membuka Injil Matius pasal 10, saya akan baca mulai ayat yang ke-29 sampai dengan ayat yang ke-31. Injil Matius pasal yang ke-29, pasal yang ke-10, ayat yang ke-29 demikian bunyinya. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit?
Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Kalau burung pipit yang dijual 2 ekor seduit itu dijaga oleh Bapamu, satu kalimat yang begitu luar biasa. Itu akan menjadi berbeda jikalau Tuhan Yesus berkata demikian. Burung pipit di udara yang terbang pun dijatuhkan oleh Allah pencipta langit dan bumi. Artinya apa? Burung yang tidak berdosa saja bisa jatuh waktu terbang. Apalagi kamu yang berdosa. Wah, kalau ayatnya seperti itu saya gemeter deh. Tetapi luar biasa di sisi katakan burung pipit yang dijual 2 ekor seduit, tidak satu pun yang tidak dipelihara oleh Tuhan. Itu yang memelihara adalah Bapamu. Bapamu aja memelihara burung pipit apalagi kamu. Maka dikatakan sehelai rambut pun diperhatikan oleh Tuhan. Inilah Allah kita di dalam Kristus Yesus. Allah yang menjadi Bapa kita. Yang memelihara, yang menjaga lebih sempurna daripada kemampuan kita menjaga diri kita. Saudara, bertahun-tahun lamanya saya mencoba menjaga jangan botak tambah botak tuh. Ya kan? Bukan karena tambah tua, tambah botak iya. Kalau tua mah nggak usah ngomong ya, nggak usah dijaga-jaga, nggak usah dijaga ya setiap orang pasti tambah tua. Tapi saya tuh mencoba menjaga kalau bisa rambutnya jangan rontok terus. Putih sih enggak, tapi makin kurang. Tetapi Alkitab mengatakan sudah barang tentu itu tadi bukan harus rupiah betul-betul. Kalau gitu yang bikin botak saya adalah Tuhan, bukan itunya yang saya mau katakan. Saya mau berusaha menjaga rambut saya tidak berhasil. Tetapi Allah menjaga saya lebih daripada keberhasilan saya menjaga rambut saya. Luar biasa itulah Allah kita. Itu sebabnya okelah. Kita tidak bisa pungkirin ada banyak kesulitan, ada banyak tantangan, ada banyak ketakutan. Tetapi pada waktu kita takut, waktu kita menghadapi kecemasan, ingat kita punya Bapa. Kalau cuma punya ayah, itu yang tadi maaf saya katakan ayah kita tuh udah tua, udah lebih usur. Malah sebentar-sebentar kita dipanggil oleh ayah kita. Tolong dong ambilin itu, tolong dong tuntun aku, itu ayah kita sekarang. Tetapi Bapa kita di surga sampai putih rambut kita. Sampai kita tidak berdaya, dia tetap menjaga kita seperti menjaga seorang anak kecil. Itu sebabnya dikatakan sampai putih rambutmu. Aku menggendong kamu. Itulah Allah kita, Bapa kita di surga. Di dalam Kristus Yesus, Allah kita menjadi Allah yang memberkati kita dengan berkat-berkat rohani yang tersedia di surga. Mari kita bersama-sama membuka Efesus pasal yang pertama, ayat yang ketiga demikian bunyinya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus yang dalam Kristus ia telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sosok siapa sih yang hidup di dalam dunia ini yang tidak pernah kehilangan? Kehilangan orang-orang yang dikasihi. Kehilangan harta yang kita anggap berharga. Kita mengalami kerugian di dalam bisnis. Bahkan ada yang mendadak dari kaya raya langsung bangkrut. Siapa yang tidak pernah punya pengalaman mengalami kehilangan? Tetapi di dalam Allah yang adalah Bapa kita, dia memberikan kepada kita berkat yang tidak akan hilang. Karena itu investasinya sudah Tuhan taruh di surga, itu sebabnya dikatakan.
Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, adalah Bapa yang di dalam Tuhan Yesus Kristus itu adalah Allah kita. Allah yang di dalam Kristus Yesus boleh menjadi Bapa kita. Dia inilah yang menyediakan kepada kita, mengaruniakan. Ketika dikatakan mengaruniakan adalah sesuatu yang sebetulnya dengan jerih lelah kita tidak mungkin bisa menerimanya, tidak mungkin bisa mendapatkannya, tetapi itulah yang diberikan oleh Allah yang sekarang menjadi Bapa kita, dan itu adalah yang tersimpan di surga, yang tidak mungkin rusak, yang tidak mungkin merosot nilainya, yang tidak dapat lepas dari tangan kita, yang tidak dapat direbut oleh siapapun. Itulah Allah Bapa kita yang memberikan kepada kita sumber berkat. Jikalau berkat-berkat rohani pun Tuhan sediakan, sudah barang tentu berkat-berkat yang di dalam dunia ini yang dibutuhkan oleh kita, Tuhan akan cukupkan. Itu sebabnya tadi dikatakan burung pipit Tuhan pelihara. Tentu Tuhan pun akan memelihara kita. Di dalam Kristus Yesus, Allah yang adalah Bapa kita juga sekaligus menjadi sumber hikmat dan pengharapan kita. Saya akan baca Efesus pasal pertama ayat 17 dan 18, demikian bunyinya. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Allah kita yang menjadi Bapa sekarang menjadi sumber hikmat bijaksana. Di dalam kehidupan perjalanan kita setiap hari, kesulitan demi kesulitan, tantangan demi tantangan, pencobaan demi pencobaan, itu harus kita hati-hati untuk memikirkan dalam situasi seperti ini, apa yang harus saya lakukan. Dalam jalan yang seperti ini, langkah mana yang harus kutempuh. Kadang-kadang kita bingung. Tetapi Allah kita adalah Allah yang melalui rohnya mau memberikan kepada kita hikmat. Sehingga di dalam kehidupan dunia yang penuh dengan tantangan ini, kita tidak salah langkah. Allah kita, Bapa kita, itu memberikan hikmat kepada kita, sumber hikmat kita. Masih ingat waktu kita kecil, di dalam kepolosan kita datang kepada ayah kita dan berkata, "Papa, aku enggak bisa. Bagaimana ini caranya?" Lalu ayah kita dengan penuh kasih mengatakan, "Oh, caranya begini." Pada waktu saya mengingat peristiwa itu, saya pikir-pikir lucu juga ya, waktu itu pertanyaan sederhana itu aku tanyakan kepada Papa. Itu waktu saya kecil. Tetapi jangan lupa waktu kecil ya saya rasa pertanyaan itu sulit. Itu problema saya sulit, itu sebabnya saya datang kepada Papa. Tidak ada satu hal yang tidak bisa terselesaikan. Jikalau kita mau datang kepada Allah yang memberikan kepada kita hikmat bijaksana. Sebab Dia adalah Bapa kita. Kapan kita pernah datang kepada ayah, "Papa, aku enggak bisa." Shh, jangan ganggu Papa. Gitu aja enggak bisa. Tanya Mama. Saya belum pernah punya pengalaman seperti itu, ditolak oleh ayah saya ketika saya tanya kepada sesuatu. Bahkan saya dengan begitu gampangnya, "Pak, sibuk gak?" "Enggak, kenapa?" "Yuk main-main sama aku." "Oh ya, oke. Hanya problema tidak punya teman bermain. Ayah saya menyediakan waktu untuk bermain. Mari, setiap saat, setiap waktu datang kepada Dia. Karena Dia bukan sesuatu yang nun jauh di sana. Dia adalah Bapa kita. Bahkan dikatakan Dia akan terus-menerus memberikan kepada kita pengharapan kepada setiap kita. Puji syukur. Kita adalah orang-orang berbahagia. Di dalam Kristus Yesus
yang mengkorbankan diri di atas kayu salib membuat Allah bukan oknum yang perlu kita takuti. Setiap saat, setiap waktu kita boleh datang kepadanya karena dia adalah Bapa kita. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk datang kepadamu. Kami tidak harus mengikuti aturan-aturan protokoler. Jam-jam tertentu kami baru boleh berdoa. Kapan saja, tengah malam, waktu pagi. Engkau tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur, senantiasa membuka telinga untuk mendengar doa kami. Engkau seperti seorang Bapa yang senantiasa dekat dengan kami. Terima kasih Tuhan. Dan itu semua karena karya Kristus di atas kayu salib. Tuhan, kami mau datang ke meja perjamuan-Mu. Kami mau mengingat tanpa karya Kristus, betapa di dalam dunia ini kami mengalami kesulitan tanpa Allah. Dan tanpa karya Kristus, kami tidak mempunyai pengharapan kekal. Terima kasih Tuhan. Karya Kristus luar biasa untuk kami. Persiapkan hati dan pikiran kami Tuhan untuk menerima roti dan cawan Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama sebelum menerima roti dan cawan Tuhan, kita menyanyikan lagu di Bukit Golgota. Satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri, sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhan ku telah mati, ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku. Dan ku datang pada kakinya, sana ku dapatkan mahkota. Dari kayu salib mengalir darahnya, waktu Yesus disengsarakan. Sana dia dihujat, juga disiksakan, yang membawa selamat dunia. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku, dan ku datang pada kakinya, sana ku dapatkan mahkota.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menerima roti dan cawan Tuhan sekalipun itu di rumah masing-masing, perkenankan saya untuk terlebih dahulu membacakan apa yang Alkitab katakan tentang menerima roti dan cawan Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama masuk, mengakui segala dosa-dosa kita sambil bersyukur untuk apa yang sudah Tuhan perbuat di atas kayu salib. Ya Tuhan, sekali lagi kami datang kepadamu. Di tengah-tengah ibadah pada pagi hari ini Tuhan, ketika kami menerima roti dan cawan Tuhan, walaupun di rumah masing-masing, tetapi kami sesungguh-sungguhnya menyadari yang kami lakukan untuk memperingati karya kayu salib yang luar biasa. Kami sebagai orang-orang berdosa yang sepatutnya binasa, oleh karena karya Kristus boleh diperdamaikan dengan Allah yang sebetulnya adalah menjadi seteru kami. Kami boleh damai dengan Allah, bahkan kami boleh menjadi anak-anak Allah, sehingga kami boleh menyebut Allah sebagai Bapa kami. Sehingga dalam setiap saat kami boleh melihat begitu luar biasa Bapa mengasihi kami. Terima kasih Tuhan untuk semua yang sudah Engkau perbuat atas kami. Sebentar lagi ya Tuhan, kami akan menerima roti dan cawan Tuhan. Yang kami tahu roti sebagai lambang tubuhmu yang terpecah di atas kayu salib bagi kami. Anggur sebagai lambang darah yang menjadi meterai perjanjian baru. Ampunilah kami Tuhan sekali lagi atas dosa-dosa yang sudah kami perbuat. Dan biarlah melalui perjamuan kudus pada siang hari ini, untuk hari-hari selanjutnya kami boleh hidup lebih berkenan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada malam waktu Tuhan Yesus diserahkan, ia mengambil roti, memberkatinya dan memecah-mecahkannya seraya berkata, inilah tubuhku yang dipecahkannya karena kamu. Terimalah sebagai peringatan akan aku. Setelah itu ia juga mengambil cawan, memberkatinya dan berkata, ini adalah lambang daripada darahku yang tercurah menjadi meterai perjanjian baru. Mari sebelum kita bersama-sama di rumah, kita masing-masing menerima. Sekali lagi kita mengangkat roti dengan tangan kanan kita masuk dalam doa. Setelah itu kita nanti menerima bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk karya-Mu di atas kayu salib. Roti yang ada di tangan kami sebagai lambang tubuh-Mu yang terpecah karena kami. Kami mau menerimanya itu sebagai satu keyakinan iman kami. Benar Tuhan, di atas kayu salib Engkau mengampuni dosa kami. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama menerimanya. Mari kita angkat cawan di tangan kanan, kita berdoa. Tuhan puji syukur. Kami boleh menjadi anak-anak-Mu bukan karena kami mampu mentaati hukum Taurat. Bukan karena kami mampu menjadi anak-anak yang tidak berdosa lagi. Melainkan karena kami menjadi anak-anak karena pengampunan dosa. Anggur ini lambang darah-Mu yang menjadi meterai, menjadi satu perjanjian bahwa kami
di dalam Roh Kudus boleh menyebut Allah kami sebagai Bapa. Terima kasih Tuhan. Selama-lamanya kami menjadi anak-anak-Mu. Berikanlah kepada kami Tuhan, melalui perjamuan kudus pada siang hari ini, kami menjadi anak yang lebih taat kepada kehendak Bapa di surga. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita menerimanya. Dengan tetap berdiri, mari kita dengan segenap umat percaya sepanjang zaman, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Ya Tuhan, kami berterima kasih sebagai Allah yang sekarang menjadi Bapa kami. Kami sungguh merasakan kasih-Mu begitu panjang, lebar, tinggi, dan dalam. Karya-karya salib yang Kau lakukan dengan mengutus anak-Mu yang tunggal, membuat kami boleh dengan intim, dengan sangat akrab, tanpa mengurangi rasa hormat, tetapi boleh menyebut Engkau sebagai Bapa kami.
Dan itu sudah cukup bagi kami ya Tuhan, karena kami percaya sebagai Bapa, Engkau menyediakan segala yang baik untuk setiap kami. Oleh karena itu sekarang ini kami berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bagi Bapa, Anak dan Roh, puji, hormat dan mulia, dulu sekarang tak berubah, hingga selama-lamanya. Arahkanlah pandanganmu kepada Allah yang adalah Bapamu di surga, dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan, pertolongan dan penghiburan, bahkan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Doa teduh, ibadah selesai. Kiranya Tuhan memberkati, sampai berjumpa minggu depan.